Tuhan, selamat datang di Living Water Church Newcastle. Selamat kita beribadah hari ini. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Above all powers, above all peace, above all nature and all realities, above all wisdom and all the ways of man. Before the world above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasure of the earth. There's no way to measure Berkatilah Tuhan ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita angkat satu pujian. Hai Lord, we lift you up.
menerima yang terbaik firman Tuhan. Sebelumnya mari kita saksikan persembahan lagu dari Dea dan Tasya Purba. Haleluya. Salam sejahtera, puji nama Tuhan, kita boleh berjumpa lagi hari ini. Bahkan ada kesempatan Tuhan berikan untuk kita satu di dalam bagian perjanjian Tuhan, yaitu perjamuan kudus. Janji yang diberikan kepada kita yang Tuhan berikan lewat tubuh dan darahnya. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kita sudah boleh menyembah Tuhan, sudah boleh ada pujian penyembahan dari anak-anak Tuhan yang begitu indah. Sekarang saatnya kita terima bagian yang terbaik. Mari kita berdoa. Brother and sister, let's pray before we listen to the word of God. For today is the day that the Lord gave us. Let's celebrate, let's listen to the word of God, and let's pray right now. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan terima kasih Tuhan untuk setiap kasih karunia Tuhan. Kami boleh ada mau mendengarkan firman Tuhan. Bahkan Tuhan lebih lagi nanti kalau kami mengambil bagian dalam tubuh dan darah Tuhan, perjanjian yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa. Berbicaralah lewat hamba-Mu. Kemampuannya kemampuan hanya dari Tuhan saja, dari surga saja. Father in heaven, we thank you Lord, that you speak through your servant, the anointing, the power, wisdom, just from you alone, to glorify your name. In the name of Jesus we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa, siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu, mari, ada firman Tuhan buat kita. Mari Allah Roh Kudus mengurapi kita. Kita buka bersama Roma 6 ayat 23. Firman Tuhan diberikan kepada kita. Roma 6 ayat 23. Open your Bible to Romans 6:23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Romans 6:23. For the payoff of sin is death, but the gift of God
is eternal life in Christ Jesus our Lord. When Adam fall into sin, Adam cut off, terlepas dari kemuliaannya Tuhan. Tuhan bertanya, Adam, di manakah engkau? Allah itu maha hadir. Dia bukan tidak tahu Adam ada di mana waktu Adam jatuh dalam dosa. Allah tahu Adam ada di Taman Eden di bagian mana. Tetapi Adam sebenarnya sedang ditanya Tuhan, Adam, engkau di mana? Engkau sudah lepas dari kemuliaanku. Engkau sudah lepas dari naunganku. Engkau terlepas dari kerajaanku. Dan disitulah jalan satu-satunya adalah Allah harus memperbaiki apa yang sudah Adam lakukan. Yaitu Allah harus menebus. Karena upah dosa adalah maut. Tidak ada cara lain. Upah dosa adalah maut. Dan Allah harus merelakan anak yang tunggal. Supaya kejatuhan Adam bisa oleh darah Yesus dikembalikan. Oleh karena itu kita mengerti hari ini. Upah dosa adalah maut. Tidak ada setengah-setengah. Marilah Bapak Ibu kita menyadari bahwa kematian itu bukan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang Tuhan berikan adalah hidup yang kekal berkelimpahan. Tetapi karena dosa, hanya kematian. Ya, brother and sister, when Adam fall into the sins, Adam fall apart from the glory of God. And to redeem this, to fix this, there's only one way. Through the blood of Jesus. Dan sejak kejatuhan Adam, iblis selalu menuduh kita. Iblis selalu mendakwa kita. Oleh karena itu, kita sangat perlu dibebaskan, dilepaskan dari beban kutuk dosa ini. Dengan satu, hanya oleh darah Yesus. Puji nama Tuhan. Allah berkehendak menyelamatkan apa yang sudah rusak dibuat oleh Adam. Supaya kita bisa terlepas dari pendakwa-pendakwa kita. Iblis yang terus menuduh kita. Makanya kalau kita belum lahir baru Bapak Ibu Saudara, iblis selalu menuduh kita siang, pagi, malam, setiap detik. Hanya oleh darah Yesus kita bisa dilepaskan dari tuduhan-tuduhan ini. Ya, mari kita buka bersama Wahyu 12 ayat 10 dan 11. Wahyu 12 ayat 10 dan 11. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya pendakwa-pendakwa saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba. Haleluya. Oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ya, ada pendakwa-pendakwa kita. Pendakwa ini menyerang kita siang malam, membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Tetapi oleh darah Yesus, pendakwa ini sudah dilemparkan jauh ke dalam lubang neraka. Ya, brothers and sisters, open your Bible, Revelation 12:11. But they overcome him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they not love their life so much that they were afraid of death. Yeah? The evil spirit accusing us, but by the blood of Jesus, we overcome the accuser. Only by the blood. Hanya oleh karena darah Yesus. Darah ini adalah bagian yang penting Bapak Ibu Saudara. Karena di dalam darah inilah ada kehidupan. Karena di dalam darah inilah ada apa? Di dalam darah itu ada kehidupan. Di dalam darah itu ada nyawa. Di dalam darah itu ada apa? Ada kesembuhan. Di dalam darah itu ada apa? Semua nutrisi di dalam tubuh kita ini larinya ke darah. Semua penyakit juga adanya di dalam darah. Oleh karena itu, kalau kita menerima darah Yesus, kesembuhan. Karena kita menerima darah Yesus, maka darah Yesus mengalir dalam tubuh kita. Maka sangat pentinglah
darah kita ini ditebus oleh darahnya Yesus, supaya darah yang sudah dikontaminasi oleh dosa disucikan oleh darah Yesus, ya. Darah itu menjadi bagian yang sangat penting. 85% tubuh kita ini terdiri dari air, dan darah itu adalah air yang mengitari tubuh kita ini, ke jantung, ke hati, kemana saja. Darah itu mengangkut makanan. Kalau terjadi sesuatu penyakit, penyakit itu ada di dalam darah. Makanya kita dilarang memakan darah, karena di dalam darah itu ada penyakit, Bapak Ibu. Binatang yang kita makan darahnya. Binatang itu penyakitnya apa? Disitulah ada di dalam darah. Kejatuhan manusia menyebabkan darah ini terkontaminasi. Tetapi oleh karena darah Yesus, firman Tuhan katakan, mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Hari ini ada perjamuan kudus. Kita diizinkan Tuhan nanti satu dengan tubuhnya, darahnya Kristus dan tubuhnya Kristus. Kita dimurnikan lagi. Ya, puji nama Tuhan. Brothers and sisters, blood is the important part of our life. 85% consists of water, and blood is water. In blood is the life. In blood is the healing. In blood is all nutrition. Everything that our body needs is in blood. So that's the picture that we need, the only blood of Jesus. Betapa bersuka citanya kita, ada darah Yesus yang menyucikan kita. Mari buka Ibrani 9 ayat 14 ya. Ibrani 9 ayat 14, Hebrew 9:14. Ibrani 9 ayat 14, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Dikatakan darah Kristus menyucikan, ya, perbuatan kita yang membuat kita cacat, menyucikan. Firman Tuhan katakan hati nurani kita, perbuatan-perbuatan jahat disucikan oleh darah Kristus. Ingat Bapak Ibu, sejak kejatuhan Adam, tubuh kita ini, darah kita ini sudah terkontaminasi oleh hal-hal yang tidak baik. Hanya bisa digantikan oleh darah yang murni. Kita ambil contoh, orang yang kena penyakit leukemia, darahnya itu memerlukan transfusi darah yang baru, supaya darah yang lama dibuang, diganti dengan darah transfusi yang baru. Oleh karena itu, dari sini kita mengerti bahwa kita memerlukan darah Yesus, supaya ada darah yang baru yang menyucikan kita. Dan hanya bisa oleh darah Yesus, tidak ada bisa darah binatang, tidak bisa oleh darah manusia. Hanya Yesus, darah yang tak bercacat. Firman Tuhan katakan, disucikan dari segala hal-hal yang cacat di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita datang kepada Yesus sekarang, yang sudah rela memberikan darahnya untuk menebus kita. I'll read for you Hebrew 9:14. How much more will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without blemish to God, purify our conscience from dead works to worship the living God. The only one, the only blood is the blood of Jesus, to cleanse us without blemish, to be able to worship God. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima perjanjian Yesus yang diberikan kepada kita. Brother and sister, let's prepare your heart. We will take the part of the element of the Holy Communion. Mari Bapak Ibu, siapkan hati kita. Firman Tuhan yang singkat hari ini menjelaskan kepada kita bahwa darah Yesus yang menyucikan kita dari perbuatan-perbuatan kita yang sudah cacat di hadapan Tuhan, hanya bisa dibersihkan oleh darah Tuhan Yesus. Kalau Adam sudah jatuh di dalam dosa, ada Adam, yaitu Kristus, yang menggantikan Adam yang pertama. Kita boleh kembali rekonsiliasi, kembali kepada Bapa,
kembali memiliki apa yang hilang dari Adam pertama. Dikembalikan oleh Adam yang kita miliki, Yesus Kristus. Kembali memiliki otoritas, memiliki glorinya Tuhan. Dibenarkan, disucikan, dijauhkan dari pendakwa kita. Ya, mari kita siapkan hati kita untuk boleh mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Saya percaya Bapak Ibu boleh ambil roti dan anggur, apa saja yang ada di rumah, boleh menjadi bagian. Nanti kita berdoa bersama sebelum kita ambil bagian di dalam tubuh dan darah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu, kita yang ada di rumah boleh mengambil roti tawar dan juga sirup atau anggur yang fermented sebagai tanda, dan nanti kita akan berdoa bersama ya. Saya sudah memegangnya, tapi sebelum kita masuk, mari sebelum saya berdoa untuk perjamuan kudus, satu ayat lagi saya mau baca. Ibrani 10 ayat yang pertama ya. Ibrani 10 ayat pertama katakan, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Jadi hukum Taurat hanya menggambarkan bayangan, bukan keselamatan itu sendiri, karena keselamatan sendiri itu dari Yesus sendiri sajalah. Ya, saya lanjutkan. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang akan datang mengambil bagian dalamnya. Berarti di zaman dahulu, setiap orang Israel, setiap keluarga, setiap tahun harus memotong apa? Domba atau kambing atau merpati. Berlaku 1 tahun. Tahun berikutnya, mereka datang lagi, mempersembahkan lagi korban binatang. Lembu atau korban, atau sapi, atau domba, atau merpati. Setiap tahun. Tahun berikutnya, begitu lagi. Terus menerus, begitu lagi. Tetapi apa yang kita miliki, yaitu tubuh dan darah Kristus, satu kali menyelamatkan kita, menyucikan kita. Dan yang kita lakukan ini adalah apa? Sebagai memperingati, nanti kita baca ayatnya ya, memperingati apa yang telah Tuhan lakukan buat kita. Mari kita berdoa bersama, angkat, pegang saja dulu, kita akan berdoa ya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Yang kami pegang ini adalah tubuh dan darah Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk setiap perbuatan yang baik yang Tuhan berikan kepada kami. Layakkan kami, ampuni kami, sucikan kami untuk menerima layak perjamuan kudus. Father in heaven, we thank you Lord that today we join in the Holy Communion. We pray, prepare our heart that we are ready. We forgive to anyone and we forgive them. We release blessing to them. So we find you and you find us right in front of you. Bapa, inilah kami datang kepadamu. Tuhan memberkati roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Di dalam nama Yesus kami siap mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Saya baca firman Tuhan untuk kita ya. Angkat roti di sebelah kanan, dan sesudah itu ia mengucap syukur adanya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya, I will read in English. This is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me. Yes, mari kita makan tubuhnya Tuhan, roti ini sebagai lambang tubuhnya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Mari angkat cawan yang adalah darah Tuhan.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. This cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it, remembrance of me. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, glory, haleluya. Mari kita mengucap syukur, angkat kedua tangan. Bapa, kami berterima kasih Tuhan. Kami boleh satu dengan perjanjian Tuhan, yaitu perjanjian yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Terima kasih kami memiliki perjanjian. Father God, we thank you Lord for the covenant that sealed by the blood of Jesus. Kami boleh memiliki Tuhan apa yang Tuhan janjikan. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati setiap kami, anak-anak Tuhan yang sudah mengambil bagian. Diberkati hidup mereka. Kami memperingati ini, melakukan ini sebagai peringatan Tuhan, bahwa Tuhan sudah melakukannya buat kami. Dan Tuhan, kami mengucap syukur sampai Tuhan datang menjemput kami kembali. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Glory. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya tutup dengan doa berkat, akan ada pujian penyembahan dari anak Tuhan yang berikutnya. Kita saksikan, biarlah segala pujian kemuliaan berikutnya, penyembahan ini hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama, seperti Bapa mengasihiku. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama, seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Ketika kita percaya bahwa hidup kita telah dibeli dengan harga lunas dibayar, maka kita mau seluruh hidup kita untuk kemuliaan Allah. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama, seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Di sisa umur
tercurah menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama. Haleluya, pujian yang indah yang sudah dinyanyikan oleh anak Tuhan. Kami berdoa biar kiranya anak-anak Tuhan yang sudah melakukan semua terlibat dalam pelayanan ini diberkati ya. Mari kita berdoa dan kita tundukkan kepala. Kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Brother and sister, before we close, let's bow down your head. Thank you for everyone that already join and participate to this ministry. Keep praying for us that we continue with the blessing of the Lord. Mari kita berdoa ya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan yang sudah terlibat, diberkati berlipat kali ganda. Tuhan memberkati pelayanan ini Tuhan, dibawa ke tingkap-tingkap yang lebih lagi oleh karena kemurahan Tuhan. Dan tidak lupa kami berdoa untuk negara kami Indonesia Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Kau memberkati Presiden Jokowi dan seluruh menteri dan pejabat-pejabat negara. Memberkati Tuhan setiap gereja-gereja Tuhan. Memberkati setiap hamba-hamba Tuhan. Boleh ada Tuhan di masa-masa yang berat seperti ini, boleh dilawat oleh Tuhan dengan iman Tuhan. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang memerlukan terobosan, Tuhan berikan terobosan dalam kami. Kami percaya Tuhan, berkat Tuhan atas kami. Father God, we thank you, Lord, that we will continue bring the word of God, the gospel, the good news that you died and rise again and send the Holy Spirit to helping us. Terima kasih Tuhan. Kami mau akhiri doa ibadah kami malam hari ini dengan ucapan hanya satu berkat. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, tuntunan Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sampai Maranatha Tuhan menjemput kita kembali. Brother and sister, the love of God, the love of God and the guidance of the Holy Spirit, the grace of Jesus Christ will be upon you from today until Jesus bring us again. Blessing in the name of Jesus Christ. Hanya berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu Saudara di minggu berikutnya. Tuhan memberkati kegiatan kita satu minggu ini apapun yang kita lakukan. Haleluya. Haleluya.